Halo teman-teman, apa kabarnya semuanya? Aku harap kalian baik-baik aja ya. Untuk memulai ibadah kita, aku mau ajak teman-teman semua untuk angkat pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Pada pagi hari ini kami ingin memulai ibadah kami Tuhan. Semoga ibadah ini Kau sertai dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah teman-teman, Tuhan Yesus itu sungguh baik dan perbuatannya dahsyat dalam hidup kita. Untuk itu aku mau ajak teman-teman semua untuk menyanyikan lagu Allahku Dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, kemuliaannya disaksikan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu.
memasuki firman, mari kita menyiapkan hati kita sambil menyanyikan Engkau Tuhan yang setia. Dan ku hanya kan berharap padamu, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kalau pagi hari ini Tuhan sudah kumpulkan kami bersama-sama secara virtual di waktu yang saat ini. Kami berdoa, sebentar kami hendak menikmati firman Tuhan di dalam pengajaran virtual ini. Mohon bimbingan dan
hikmat dari Roh Kudus untuk membimbing kami semua untuk bisa mengerti firman Tuhan yang akan kami pelajari pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu, Shalom, dan selamat hari Valentine. Iya, Valentine. Udah kasih coklat belum? Kasih bunga atau kasih apa kek sama yayangnya? Kalau ada, ya. Kalau nggak ada, ya nggak usah sedih. Dan kayaknya belum pada ada kali ya, banyak yang belum ada ya. Nah, pandemi ini ada untungnya juga ya, karena semua serba virtual. Jadi, kalau kalian mau kasih coklat, kasih bunga, bahkan kasih mobil, tinggal kirim gambarnya. Ya nggak? Itu adalah bentuk kasih sayang kalian kepada orang yang kalian tuju untuk diberikan perhatian kasih sayang. Nah, kebetulan hari Minggu ini, di minggu kedua pertemuan kita di tahun ini, itu bertepatan dengan hari Valentine, ya, atau bahasa kerennya Valentine Days, ya. Tapi penting nggak sih kalau kita ngerayain Valentine Day atau yang namanya hari Valentine itu? Tahu nggak kamu asalnya bagaimana? Jadi dulu ini ceritanya dari satu versi yang ada, konon dulu ada pendeta yang namanya Valentine. Jadi pendeta ini berani menikahkan pasangan muda-mudi yang mana pada saat itu Raja Roma, yaitu Raja Claudius II, melarang orang muda menikah. Karena orang muda harus menjadi prajurit. Ya. Kalau prajuritnya menikah, raja kepikiran. Nanti si prajuritnya inget terus sama yang di rumah. Jadi kalau disuruh perang nggak bisa fokus. Jadi tentaranya jadi lembek-lembek. Makanya raja mengeluarkan larangan supaya prajurit-prajurit atau orang-orang muda tidak menikah. Tetapi Pak Pendeta Valentine ini, dia adalah orang yang berani. Dia tidak bisa membiarkan orang-orang muda yang saling jatuh cinta untuk tidak menikah. Jadi dia, di tengah keputusan raja yang seperti itu, Pendeta Valentine menikahkan orang-orang muda. Hingga akhirnya kabar ini terdengar kepada raja dan Pak Pendeta Valentine dipancung karena keberaniannya melawan perintah raja. Jadi itu adalah cerita yang melatar belakangi hari Valentine ini. Dan namanya dari Pendeta Valentine itu, dia dinobatkan sebagai Santo Valentine. Ya. Sampai sekarang dia diperingati namanya itu sebagai hari Valentine. Oke? Nah, kita akan membahas kalau Valentine itu bicara tentang kasih, bagaimana menurut Alkitab? Oke, firman Tuhan kita baca dari 1 Korintus 13 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-9. Ya. Kita akan membacanya ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sekalipun aku tidak sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan,
dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Nah, dari pembacaan yang kita sudah baca bersama-sama, jadi Rasul Paulus menekankan bahwa kasih merupakan elemen atau bagian yang paling penting yang harus dimiliki oleh orang Kristen, terutama dalam hal ini remaja-remaja Kristen. Segala kepandaian, karunia berbahasa Inggris, Perancis, Jerman, Swiss, Belanda, Jawa, Sunda, Pangandaran, semuanya itu tidak berarti kalau tidak mempunyai kasih. Ya, itu hanya omong kosong. Paulus mengatakan seperti canang yang bergemerincing. Ya, bahkan sekalipun bisa bernubuat, meramal, memiliki semua pengetahuan dan iman yang sempurna, tanpa kasih tidak berguna. Sekalipun memberikan segala sesuatu yang dimiliki, mengorbankan dirinya, tapi untuk dibakar, tapi kalau tidak ada kasih, tidak ada manfaatnya. Jadi bisa dimengerti dari pembacaan kita bahwa kita perlu dan harus memiliki kasih Kristus. Karena dengan memiliki kasih Kristus, kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang mulia. Kita bisa menempatkan diri, menjadi diri kita di dalam kehidupan bermasyarakat dengan menerapkan nilai-nilai kasih seperti yang tercantum pada ayat 4 sampai dengan 8 yang sudah kita baca bersama-sama tadi. Tidak hanya kita mengasihi seseorang yang kita sukai, namun kita juga bisa mengasihi sesama kita dimanapun kita berada. Jadi, marilah kita merayakan kasih Allah setiap saat dalam kehidupan kita melalui interaksi dengan sesama kita, menjadi terang dan garam bagi lingkungan sekitar kita. Kita berdoa untuk hal ini. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih sudah mengasihi kami dan mengajarkan kami akan kasih-Mu. Kiranya kami juga dimampukan untuk menyatakan kasih-Mu bagi sesama kami, dimanapun kami berada. Amin. So, Happy Valentine. Selamat merayakan dan membagikan kasih Allah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih kembali kami datang kepada Tuhan pada saat ini, mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, di tengah-tengah masa pandemi seperti ini, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya memberkati para pemimpin kami di dalam berupaya menanggulangi permasalahan bangsa dan negara saat ini, terutama permasalahan pengendalian COVID ini Tuhan. Tuhan berikan hikmat Tuhan kepada para pemimpin kami, supaya mereka bisa mengambil langkah-langkah yang tepat, kebijakan-kebijakan yang tepat di dalam penanggulangan COVID ini Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan, untuk kami semua dalam masa-masa seperti ini. Tuhan juga terus memelihara dan menjaga kami. Tuhan yang memagari kami sehingga kami dapat terhindar dari virus COVID ini Tuhan. Pun ketika Tuhan mengizinkan anak-anak Tuhan terpapar virus ini, Tuhan berkenan menilik, menjamah, memberi kekuatan dan pemulihan sehingga mereka kembali bisa dipulihkan. Dan Tuhan juga berikan sukacita kepada kami di dalam masa-masa ini sehingga kami tidak terkungkung oleh karena ketakutan yang berlebihan. Kami dapat melakukan aktivitas kami dengan hati yang gembira dan penuh sukacita. Dan buat adik-adik yang bersekolah masih secara virtual,
Tuhan juga memberkati di dalam pendidikan mereka, supaya mereka bisa menyerap ilmu pengetahuan yang diberikan kepada mereka dengan baik, dan mereka bisa belajar dengan sungguh-sungguh sehingga berguna bagi diri mereka di masa-masa mendatang. Dan mereka juga bisa berhasil di dalam kehidupannya di masa-masa mendatang oleh karena mereka memperhatikan pendidikan dan pengajaran yang diberikan kepada mereka. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan diri kami ke dalam lindungan Tuhan. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kami semua. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, teman-teman, kita udah dengerin firman yang dibawakan oleh Kak Wawan. Biarlah firman yang tadi kita dengarkan dapat menjadi rema dalam kehidupan kita dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk meresapi firman Tuhan, aku mau ngajak kita semua menyanyikan lagu Dengan Sayapmu. Kau besertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Nah teman-teman, sekarang kita udah ada di akhir ibadah kita. Untuk itu, sebelum kita menyelesaikan ibadah kita, aku mau undang kita semua untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah kali ini Tuhan. Untuk itu, terima kasih juga telah memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini Tuhan. Dan juga kami minta penyertaan-Mu untuk
minggu ke depan dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah teman-teman, ibadah kali ini selesai. Dan juga jangan lupa jaga kesehatan terus. Ketemu lagi minggu depan teman-teman. Dadah. Kira